Ya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Albert. Saya mahasiswa Stikim, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju, yang dimana saat ini saya akan melakukan penkes, pendidikan kesehatan mengenai perawatan masa nifas. Apa itu masa nifas? Masa nifas merupakan perawatan terhadap wanita hamil yang telah selesai bersalin sampai alat-alat persalinan kembali menjadi normal. Kira-kira berlangsung selama 6-8 minggu. Tujuan dilakukan perawatan masa nifas: yang pertama, memelihara kebersihan diri setelah melahirkan; yang kedua, meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan bayi; yang ketiga, mencegah penyakit. Kemudian, hal-hal yang harus ibu-ibu ketahui atau perhatikan dalam perawatan masa nifas. Yang pertama, ada mobilisasi dan istirahat. Ibu harus tidur terlentang selama 8 jam postpartum untuk mencegah pendarahan postpartum. Boleh miringkan kiri dan miringkan kanan, miring badan. Yang kedua, diet dan makan. Makanan yang diberikan harus bernutrisi tinggi dan cukup kalori, yang mengandung cukup protein, banyak cairan, serta banyak buah-buahan dan sayur. Eliminasi. Yang pertama, buang air kecil. Buang air kecil harus secepat dilakukan sendiri, normalnya kurang lebih 1500 cc dalam 24 jam, atau 5-6 kali buang air kecil dalam 200 cc. Bila kandungan kemih penuh dengan wanita sulit kencing, sebaiknya lakukan kateterisasi atau pemasangan kateter. Jadi kalau ada kendala dengan BAK, ibu-ibu harus ke rumah sakit untuk pasang kateter. Yang berikut, BAB, buang air besar. Buang air besar harus sudah dalam 3-4 hari postpartum. Bila ada obstipasi dan kemudian personal hygiene, terutama pada bagian kelamin. Jadi kelamin itu harus bersih, ibu. Dari depan ke belakang, baru kemudian membersihkan daerah sekitar anus. Mengganti pembalut atau kain pembalut setidaknya 2 kali sehari. Mencuci tangan dengan sabun dan air sebelum dan sesudah membersihkan daerah kelaminnya. Luka dirawat dengan baik, jangan sampai kena infeksi. Alat-alat dan pakaian serta kain yang digunakan harus steril. Jadi postpartum ini sangat penting, di mana harus menjaga kebersihan agar terhindar dari infeksi. Kalau karena infeksi itu berbahaya, bisa menimbulkan berbagai faktor penyakit. Yang berikut, hal-hal yang harus diwaspadai. Hal-hal yang harus diwaspadai: yang pertama, pendarahan hebat atau peningkatan pendarahan secara tiba-tiba dalam 500 cc atau lebih. Haid biasanya, atau jika pendarahan tersebut membasahi lebih dari 2 pembalut dalam waktu setengah jam. Kemudian, mengeluarkan cairan vagina dengan bau busuk yang keras. Rasa nyeri di perut bagian bawah atau punggung. Sakit kepala yang terus-menerus, nyeri epigastrik atau masalah penglihatan. Pembengkakan pada wajah dan tangan. Suhu demam 38 derajat Celcius atau lebih. Muntah, rasa sakit saat berkemih atau merasa tidak enak badan. Payudara merah, panas atau sakit. Kehilangan selera makan untuk waktu yang lama. Rasa sakit warna merah, nyeri tertekan dan atau membengkak pada kaki. Merasa sangat letih atau nafas terengah-engah. Ya, demikian penkes dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan bagi ibu-ibu sekalian. Terima kasih.